ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita di kuliah komunikasi Islam. Dari Suhaib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah." Sungguh ajaib orang mukmin itu. Sesungguhnya segala keadaan untuknya menjadi baik. Dan yang demikian hanya bisa diraih oleh mereka. Jika mendapatkan kondisi yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Dan jika menghadapi kondisi yang sulit, dia bersabar, dan itu baik untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam hidup kita pasti akan dihadapkan dengan dua kondisi. Sarro, kondisi nyaman, dan dorro, kondisi tidak nyaman. Karena ini adalah siklus kehidupan, maka yang harus kita lakukan adalah belajar mengelola ketika sarro agar kita bersyukur sehingga kita tidak sombong. Ketika kita mendapatkan kondisi dorro tidak nyaman, kita bersabar, tidak panik, tidak meratapi kenyataan, tetapi membaliknya menjadi khair, mendapatkan dan memproduksi kebaikan-kebaikan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, pengalaman adalah guru terbaik. Kali ini kita akan belajar dari teman dan sahabat kita, Bang Joko Sampurno, yang sedang menempuh studinya di Belgia, bercerita bagaimana beliau dan teman-teman Indonesia mengelola kondisi lockdown yang sulit selama Ramadan menjadi sesuatu yang indah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian di tanah air, perkenalkan, nama saya Joko Sampurno. Saat ini saya tinggal di Belgia, tepatnya di kota, ini kampus saya di kota Louvain-la-Neuve, tempat saya berdiri saat ini. Namun kalau apartemen saya di kota Biers, di sebelahnya Louvain-la-Neuve. Nah, di kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi kisah tentang pengalaman pribadi saya ketika menjalani hari-hari dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini kita semua merasakannya. Jadi kita flashback ke belakang, awal-awal ketika terjadi peristiwa COVID-19 di Wuhan, Cina, Desember 2019 ya, kita sudah saat itu sedang liburan di Eropa. Jadi di Eropa ini kalau akhir tahun biasanya liburnya cukup panjang, libur 2 pekan ya, libur akhir tahun. Dan biasanya mahasiswa pada pulang. Nah, yang jadi masalah ternyata buat saya pribadi di lab saya, di gedung tempat lab saya berada itu juga ada mahasiswa asal Wuhan. Sehingga ketika beliau itu pulang dari liburan dari Wuhan, waktu awalnya belum lockdown, setelah itu udah lockdown ya, beliau sudah sempat kembali ke sini dan beliau sempat masuk ke lab. Maka seketika
beberapa sehari atau 2 hari beliau harus dipanggil oleh pemerintah Belgia untuk di lockdown, di karantina di Brussels selama 2 pekan seingat saya. Wah, kami heboh waktu itu di kampus, dan di ruangan beliau beraktivitas itu sempat disegel oleh pihak kampus dan dinyatakan area berpotensi ada sebaran virus COVID-19 saat itu. Setelah itu beliau di lockdown, bukan lockdown, maaf, di karantina di Brussels, tapi ternyata beliau bersih. Nah, awal-awal pandemi ternyata di Belgia sebenarnya kita nggak terlalu khawatir ya, karena kasus itu cukup 1 bulan atau 2 bulan tertahan di angka 4 orang korbannya, sehingga kita anggaplah aman begitu ya, terkendali gitu. Namun ternyata seingat saya akhir Februari atau awal Maret, ternyata kasus di Eropa meledak pertama kali di Italia, tepatnya di daerah Lombardi. Nah, uniknya adalah ketika pemerintah Italia mulai menerapkan lockdown terbatas di daerah Lombardi, diumumkan, saya lupa jam berapa diumumkan, maka saat itu sedang weekend, dan kebiasaan orang Eropa itu kalau weekend mereka keluyuran, jalan-jalan kemana-mana, dan ternyata banyak warga Belgia dan warga negara lainnya terutama yang waktu itu liburan ke Lombardi, ke daerah Italia ini gitu. Nah, begitu akan diterapkan lockdown nanti pukul 00, maka rame-rame lah waktu itu orang-orang yang sedang liburan di sana. Saya dapat cerita langsung, ini ada teman saya cerita bahwa temannya dia itu malam itu juga begitu diumumkan oleh Presiden Italia bahwa saya lupa Perdana Menteri atau Presiden itu di Italia akan diterapkan lockdown terbatas di Lombardi, maka mereka malam itu berkemas dan sebisa mungkin secepat mungkin keluar dari Italia, keluar dari Lombardi sebelum jam 00:00. Ya, ternyata juga bukan cuma wisatawan atau orang yang berkunjung ke sana, bahkan orang-orang Lombardi sendiri mereka ngungsi gitu ya, cepat ngungsi sebelum lockdown diterapkan pukul 00:00. Nah, ternyata ini adalah awal musibah, karena ternyata gara-gara pada kabur, pada lari, dari situlah kemudian wabah juga nyebar ke tempat lainnya. Nah, termasuklah tempat saya ini di Belgia ya. Di Belgia mulai juga gitu. Maka tepatnya tanggal 17 Maret, maka pemerintah Belgia pun setelah kasus mulai meledak, mulai banyak menerapkan lockdown juga di daerah Belgia ya. Kami di kampus ditutup, kantor-kantor tutup, toko-toko tutup, kecuali toko pangan ya, toko makanan. Itu pun sangat ketat aturannya. Kemudian termasuk masjid yang di belakang saya ini adalah Masjid Louvain-la-Neuve di kota Louvain-la-Neuve, tempat saya beraktivitas sehari-hari. Di sini mungkin buat gambaran sekilas, kami di sini minoritas ya, jadi rata-rata satu kota itu hanya punya satu masjid. Itu pun kalau ada banyak komunitas muslimin di situ. Kalau enggak ada masjid gitu. Ya, alhamdulillah kami di sini punya satu masjid dan lumayan gede ya masjidnya, alhamdulillah, baru berdiri tahun 2016. Nah, kembali ke cerita saya tadi, maka tanggal 17 Maret semua aktivitas warga tutup. Semuanya tutup, sekolah tutup, kantor tutup, kampus tutup, bahkan masjid kami juga tutup. Jadi yang biasa kami sholat 5 waktu sehari di sini, itu stop semuanya. Bahkan waktu itu perang pertama ya, kita nggak boleh sholat Jumat itu ya. Saya sedih banget gitu ya. Saya ini datang ke Belgia itu hari Kamis, Jumatnya langsung ketemu masjid ini, alhamdulillah gitu ya. Diberitahu oleh teman, langsung ketemu masjid ini. Jadi saya nggak sempat mengalami kehilangan Jumat gitu di Belgia. Tetapi gara-gara peristiwa COVID-19 dan kemudian pemerintah menerapkan lockdown, maka kita nggak boleh Jumatan. Pekan pertama saya alhamdulillah di KBRI masih ngadain, saya masih bisa sholat Jumat di KBRI di Brussels ya. Harus ke Brussels dulu untuk sholat Jumat di sana. Tetapi pekan berikutnya KBRI juga ikuti ketetapan pemerintah Belgia, lockdown juga, sih nggak tutup juga. Kegiatan Jumatan juga ditiadakan juga. Wah, itu sedih banget waktu itu ya. Itu peristiwa tanggal 17 Maret. Nah, saya punya firasat nggak baik nih, jangan-jangan sampai Ramadan bakalan tetap lockdown ya. Meskipun satu awal-awalnya kita mengira lockdown hanya sekitar 2 pekan. Kalau cuma 2 pekan aman lah. Karena waktu 17 Maret masih jauh, Ramadannya insya Allah masih bisa lah. 24 April ya, masih bisa insya Allah, bisa aman. Ternyata enggak, lockdown diperpanjang, sehingga sampailah Ramadan tiba.
kita masih dalam suasana lockdown gitu, dan belum ada kabar-kabar kita akan dibuka lockdownnya gitu. Jadi lockdownnya di sini juga lumayan tegas ya, namanya lockdown itu nggak boleh keluar sama sekali ya, maksudnya kalau keluar melanggar protokol lockdown ya, kecuali ada keperluan yang mendesak yang diizinkan ya, seperti belanja bahan makanan dan seterusnya itu boleh ya. Di luar itu kalau Islam melanggar, dianggap melanggar, dan itu kemudian ada patroli ketangkap gitu ya, dendanya lumayan gede ya, 300 euro. 300 euro itu sekitar 5 jutaan sekali kena denda kalau melanggar protokol Covid. Nah, waktu itu sedih banget ya, harus di rumah, Ramadan di rumah gitu, nggak kebayang kan. Tahun sebelumnya kami sini lumayan meriah ya, setiap hari buka puasa pakai menu-menu puasanya lumayan mewah gitu ya, ketemu dengan jemaah antar negara gitu dari mana-mana saja. Di sini di Kota Lubang Lanef itu setahu saya ada sekitar 130-an keluarga, orang dari berbagai macam negara ya. Jadi ada 130-an warga negara yang hari ini belajar atau tinggal di menuntut ilmu di kampus ini di Kota Lubang Lanef. Bayangin, biasanya seneng banget gitu kan, tiap hari Ramadan bareng-bareng, buka puasa bersama, hiduplah gitu, lumayan aktivitas di masjid ini. Tiba-tiba kita stop semuanya. Jadi awalnya juga shock juga, gimana ini gitu ya, Ramadannya sedih juga. Tapi alhamdulillah, meskipun satu seperti itu, ternyata Allah berikan hikmah ya, di balik itu ada hikmah-hikmah yang sebelumnya mungkin nggak akan kebayang. Itu akan kita lakukan. Nah, pengalaman pribadi saya, apa yang kemudian hikmah yang saya rasakan ketika kemudian lockdown dalam suasana Ramadan tersebut. Satu ya, dari sisi masjid dulu nih. Biasanya kita cuma beraktivitas di sini, sama-sama jamaah di sini gitu ya. Itu udah multinasional sih, tapi ya biasanya cuma di sini. Dan begitu lockdown kan, pengurus masjid juga kepikiran jangan sampai kemudian kita kaum muslimin kehilangan momen nih, maksudnya kehilangan nuansa Ramadan kita. Maka kemudian diadakanlah kerjasama antar masjid. Diadakan kerjasama antar masjid satu provinsi. Kami berada di provinsi Brabang Wallon, di daerah Wallonie, Belgia. Jadi satu provinsi kita adakan kerjasama antar masjid, di mana programnya adalah kita broadcast setiap hari acara live dari masjid-masjid untuk jamaah, di broadcast lewat Facebook. Dan kemudian isi acaranya setiap hari bahkan lebih meriah daripada tahun sebelumnya, karena setiap hari kita bergilir, ditugaskan setiap masjid di jadwal begitu, ada kegiatan adzan. Adzannya 2 kali yang di broadcast ya, adzan subuh dengan adzan maghrib. Yang kedua yang di broadcast adalah kajian rutin setiap hari ya. Nah, kalau tempat saya tinggal ini karena daerah Wallonie, bahasanya pakai bahasa Perancis, jadi ceramahnya atau kajiannya dalam 2 bahasa Arab nanti dicampur dengan bahasa Prancis. Kemudian yang ketiga, ada juga tilawah online. Ya, tilawah online juga gantian, petugasnya gantian seperti itu, digilir gitu. Itu ya. Kemudian ada juga cerita untuk anak-anak gitu, dongeng gitu, online juga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang hikmah yang saya rasakan ya, masih terkait dengan masjid ini, kita jadi kenal dengan sesama kaum muslimin yang tinggal di tempat-tempat lain dalam satu provinsi. Bayangin, saya dulu nggak terlalu banyak tahu masjid apa aja yang ada di sekitar kota ini ya gitu, yang ada gitu. Saya cuma kenal 4 masjid. Ternyata begitu kita adakan ini kerjasama ini, saya tidak tahu bahwa di tempat-tempat jauh sana, di kota-kota yang saya bahkan baru dengar namanya, singkat saya namanya Tubis ya, itu ada sebuah kota namanya Tubis, dan ternyata di sana ada masjid juga gitu, ada masjid juga. Jadi apa namanya, sekarang silaturahim lebih luas lagi, meskipun lewat online, tapi silaturahim lebih luas lagi gitu ya, bahkan kita lebih jadi saling mengenal antar jamaah, antar masjid, antar jamaahnya, kita bisa saling mengenal. Dan alhamdulillah full selama Ramadan kegiatannya hidup ya. 30 hari Ramadan itu kegiatannya hidup setiap hari dan tidak putus-putus ya, dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan alhamdulillah saya senang sekali karena kemarin jadwal hari pertama Ramadan itu adzan maghrib pertama, saya ditugaskan oleh masjid ini untuk melakukan adzan ya di sini yang di broadcast satu provinsi. Jadi kita dapat giliran pertama kali adzan ya, untuk mengumandangkan adzan, memberikan apa namanya, semacam pengumuman ya, bukan pengumuman tapi tanda bagi seluruh kaum muslimin yang ada di Belgia, yang khususnya di provinsi Brabang Wallon, bahwa kita sudah memasuki 1 Ramadan. Itu bahagia banget, senang banget ya, bersyukur banget, alhamdulillah. Itu hikmah yang saya rasakan terkait dengan masjid ini. Kemudian apa lagi?
bukan cuman kaum muslimin yang hidup di sini, kami yang antar warga negara Indonesia yang tinggal di Belgia, kita punya organisasi namanya KPMI, ya, Keluarga Pengajian Muslimin Indonesia yang ada di Belgia, KPMI Belgia. Nah, yang kami rasakan di KPMI sama dengan di masjid ini, di KPMI Belgia juga kita mengubah format acara. Tahun-tahun sebelumnya kita selalu mengadakan buka puasa bersama, ya, setiap pekan di hari Sabtu seingat saya. Di pekan pertama bisa tetap di rumah Pak Dubes gitu ya, kemudian pekan berikutnya di KBRI. Namun karena kita udah nggak bisa lagi ngadain seperti itu, kita switch acaranya, kita ubah acaranya menjadi kajian rutin, ya, kajian rutin sebelum iftar. Nah, alhamdulillah kita adakannya lebih intens lagi. Jadi awalnya tahun sebelumnya cuman iftar baringnya sepekan sekali, ini jadi 2 kali, ya, sepekan 2 kali. Dan karena kita online, kita bisa mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia, ada Ustadz Busomad, Ustadz Fadil Syihab, itu yang ngisi di acara online kita gitu. Jadi lebih rutin, ternyata kajian lebih rutin, dan kita juga tetap bisa silaturahim, dan bahkan kita bisa mendapatkan tausiah langsung dari ustadz-ustadz kabir yang ada di Indonesia, ya, kayak gitu. Kemudian bukan cuma itu, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan lain, tetap kita adakan, kayak pesantren untuk anak-anak remaja kita adakan, bahkan kita adakan lebih banyak, kita hampir tiap pekan kita adakan pesantren kilat untuk remaja-remaja yang ada di Belgia, yang WNI Muslim yang ada di Belgia. Nah, di akhir Ramadan kita juga adakan takbiran bersama, ya, takbiran bersama, kemudian ada khutbah Id di broadcast live, ya, dari KPMI di Brussels, ya. Kemudian kita juga adakan halal bihalal bersama online juga. Jadi alhamdulillah sama warga negara Indonesia kita lebih akrab gitu ya, lebih dekat gitu, meskipun dengan online kita jadi lebih saling mengenal seperti itu, bahkan lebih intens ketemunya karena sepekan sampai 2 kali. Itu diantara hikmah-hikmah yang saya pribadi rasakan ketika Allah berikan musibah COVID-19 ini kepada kita semuanya. Nah, adapun sekarang saat ini posisinya di Belgia sekarang ketika saya bicara ini kita sudah dalam masa relaksasi, ya, pembukaan lockdown. Pemerintah menetapkan 5 tahap, ya, mulai dari awal Juni kemarin seingat saya, di awal Mei, ya, di awal Mei itu udah tahap 1, kemudian 18 Mei tahap 2, ya, seingat saya, kemudian awal Juni kemarin 8 Juni ya tahap 3. Udah tahap 3. Ini tahap 3 ini alhamdulillah masjid sudah bisa kembali beroperasi. Cuman kemarin kita trial dulu sepekan, kita adakan hanya sholat maghrib dengan sholat isya. Dan alhamdulillah mulai pekan lalu juga kita sudah boleh kembali mengadakan Jumatan, cuman tetap dengan menggunakan protokol COVID, ya. Jadi tetap wajib menggunakan masker tetap wajib, kemudian jarak 1,5 meter juga wajib. Dan karena pengaturan jarak tersebut, kita hanya bisa menampung di masjid ini ada 3 lantai, tapi kita hanya bisa menampung 48 jamaah. Sehingga pengalaman lalu kita adakan Jumatannya sampai 2 sesi, ya. Sesi 1 48 dulu mentok udah maksimum, ya, itu jatahnya segitu. Kemudian nanti jamaahnya bubar, dibersihkan masjidnya, disinfektan gitu, disemprot dan seterusnya, baru dibuka jadi gini, dibuka sesi 2-nya itu setelah diberesin, ya, setelah disiapin baru buka sesi 2 untuk sesi 2 jamaah untuk Jumatannya, seperti itu. Dan KS di pekan besok masih, ya, hari Jumat besok juga kita masih gunakan prosedur yang sama untuk pelaksanaan Jumatannya. Dan untuk ini kita koordinasi terus, ya, masjid dengan pemerintah kota itu tetap berkoordinasi. Bahkan kemarin Jumatan pertama itu ada polisi datang untuk mengecek bahwa prosedur atau protokol COVID itu ditaati, ya. Mereka ngecek benar bahwa jarak antar jamaah dan seterusnya itu semuanya di prosedurnya itu ditaati. Ada di depan pintu ada hand sanitizer, ya. Kemudian ada masing-masing bawa ini sendiri, nggak boleh wudhu di masjid, ya, wudhu di rumah masing-masing bawa sajadah sendiri, kemudian bawa masker, ya. Saya juga nih bawa masker, ya, ini nggak saya pakai, tapi nanti saya pakai pas kalau udah selesai. Kita juga ada tetap seperti itu sampai nanti kalau lockdown ini kira-kira aman, maksudnya tidak ada kasus nambah lagi. Menurut rencana insya Allah akan berakhir sesi terakhir pembukaan lockdown itu, ya, bukan total itu di akhir Agustus. Rencananya seperti itu dari pemerintah Belgia. Mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada itu, tapi rencana awalnya sampai akhir Agustus. Itu yang ditetapkan oleh pemerintah di sini. Dan alhamdulillah kami di sini sangat kooperatif, ya. Kami maksudnya masjid di sini ini sangat kooperatif, bekerja sama dan koordinasi terus dengan
dengan pemerintah kota, sehingga kita benar-benar ikut prosedur gitu ya, ikut prosedur, taat dan seterusnya. Dan alhamdulillah mulai hari ini kita sudah, setelah sukses 1 pekan lebih kita adakan trial untuk sholat 5 waktu ya, kita awali dengan maghrib dan isya berjamaah, sukses. Insya Allah mulai hari ini kita sudah mulai sholat 5 waktu full, tapi tetap dengan protokol COVID sampai nanti akhir Agustus ketika pembukaan tahap 5 atau pembukaan total dari lockdown itu dilakukan oleh pemerintah. Demikian cerita saya, kisah saya ketika mungkin juga sama dengan saudara kita di Indonesia ketika mengalami peristiwa COVID-19 ini ya, seperti itu. Alhamdulillah, meskipun di satu sisi kita banyak kehilangan ya, banyak momen, kehilangan apa begitu, ternyata Allah ganti dengan cara lain, Allah ganti dengan metode lain, yang dengan itu juga kita tetap alhamdulillah dapatkan pengalaman baru yang luar biasa. Alhamdulillah dengan itu juga kita bisa menguatkan silaturahim kita terjaga, bahkan kita dapatkan misalnya dapat kenalan saudara baru gitu ya, maksudnya mengetahui saudara-saudara kita yang lainnya, maksudnya meskipun tidak bertemu fisik tapi mengetahui saudara kita yang lainnya yang sama-sama hidup suku minoritas di negeri Belgia ini. Demikian kisah yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.